Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa, saya akan menyuguhkan satu kisah horor untuk teman-teman semuanya. Semoga kisah-kisah dari kami masih tetap bisa menghibur. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya. Kami harapkan seperti itu. Dan hari ini saya lagi sendiri karena memang Om Jaru lagi sibuk dan rupa-rupanya agak lelah ya, karena bekerja seharian agak berat tadi. Dan saya putuskan akhirnya saya tampil sendiri. Saya ketemu sama teman-teman, mengisahkan cerita horor sendiri. Semoga ya meskipun sendirian, cerita saya masih bisa dinikmati, masih bisa didengarkan dengan jelas dan bisa menghibur tentunya. Dan tidak panjang lebar, langsung saja ke cerita. Ini adalah satu kisah horor yang pernah saya alami sendiri. Dan kalau tidak salah waktu itu sekitar tahun 98 atau 97, saya lupa saat itu. Yang pasti saat itu adalah saya kelas 3 SMP dan menjelang ujian nasional. Artinya ujian nasional itu tinggal beberapa hari lagi. Saat itu saya harus persiapan untuk menghadapi ujian, dan alih-alih saya itu harus belajar lebih giat untuk menghadapi ujian, saya melihat di rumah saat itu ya, ini lagi situasinya nggak bagus. Karena apa? Saat itu ya kondisinya kami kan petani, mbah saya itu menanam bawang merah. Saat itu harga lagi bagus dan ya banyak sekali dari kampung kami ataupun kampung sebelah ya, karena kami ini kan Tegal bagian pinggir, nanti wilayah persawahan itu sebagian ikut ke desa kami, yang sebagian lagi ikut desa sebelah, dan yang ke sana, yang nun jauh ke sana itu hamparan sawah yang luas itu sudah masuk ke wilayah Brebes. Ini banyak sekali yang kehilangan, terutama bawang merah. Waktu itu harganya lumayan bagus, bahkan saya ya salah satu cucunya mbah, kan cucu mbah itu ada 2 orang, yang laki-laki ada kakak saya, ada saya dijanjiin, karena dari kemarin-kemarin itu selalu ngalahi. Yang beli sepeda gunung kakak saya, yang beli sepeda balap kakak saya. Nah ini nanti mau dibeliin sepeda, dijanjiin macam-macam. Kalau saya itu bukannya kepengen, cuman sudah dirawatin, sudah sejauh ini dari kecil saya dirawatin sama kakek nenek ya. Kalau misalnya nyampe bawang merah ini panen, dapat uang ya lumayan, nanti bisa diputar buat ya nanam bawang lagi atau buat keperluan hari-hari saya, hari-hari keluarga, itu sudah cukup buat saya kan. Dan karena memang situasi ini itu mencekam, banyak kehilangan bawang merah yang harganya saat itu ya cukup prestisius ya buat orang desa. Dan kondisi mbah saya itu yang saya panggil bapak, karena dari kecil itu saya panggilnya bapak. Saat itu bapak saya itu mbah saya ya, itu lagi kurang sehat. Sementara kalau kakak saya kan sudah sekolahnya sudah tinggi, sudah mainnya sudah jauh, dia itu kegiatannya banyak. Tidak mungkin kalau misalnya emas saya itu harus tunggu bawang. Jadi untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan, kalau bawang itu sudah agak tua, umuran 35 atau 30 lah, 30 hari, sudah mulai ditunggu ya. Biasanya itu berangkat habis maghrib atau habis isya, kita sudah ada di sawah, di yang ada tanaman bawang merah itu tadi. Biasanya ada gubuk, nanti masing-masing orang yang nanam bawang itu ada ya yang nungguin. Biasanya nyampe subuh, kalau nggak nyampe pagi baru diganti shift, misalnya diganti sama istrinya atau sama anak yang lain buat nungguin bawang supaya aman. Jangan sampai ada maling, jangan sampai
Yo, maling bawang gimana Mas Ayu? Nah, kalau maling bawang itu yang sudah dipocongin, bawang yang sudah dicabut, nanti itu kan diikat sama daun-daun bawangnya itu kan. Kalau di sini namanya dipocongin, terus nanti dijemur sampai kering. Kalau malingnya seperti itu biasanya ya lebih mudah buat si maling tentunya ya. Tinggal bawa, tinggal dikantongin di kantong plastik atau sini nyebutnya itu waring ya. Tapi yang ekstrim lagi, mereka itu sanggup untuk ya mencabut bawang merah yang masih di media tanam. Itu beberapa kali terjadi satu satu tanaman atau satu media tanam, biasanya itu seperempat hektar misalnya, itu bisa setengah habis, kalau enggak habis ludes semuanya, kalau memang yang punya sawah itu lengah. Dan tak jarang dan sudah menjadi rahasia umum di tempat kami kalau para pencuri itu, maling-maling itu bukan orang kosongan. Mereka itu punya guru, punya penasehat spiritual. Ini nogodinone mengendi, harus nyurinya atau maling mainnya di hari apa, neptune, macam-macam lah. Dan mereka itu kebanyakan orang kuat. Saya waktu itu merasa sangat bertanggung jawab, dan biasanya kalau mbah saya lagi bawangnya sudah tua, dia itu kalau enggak mbah saya sendiri ya ada ini ya kulinya atau yang biasa ngerawatin bawang, terus atau mungkin tetangga yang lain yang dipakai jasanya untuk nunggu bawang punya mbah saya. Tapi karena waktu itu memang kondisinya lagi ya banyak sekali kejadian, akhirnya orang-orang yang biasa bantuin nunggu bawang merahnya mbak saya, mereka diambil jasanya untuk bantuin nunggu bawang ya milik tetangga, milik orang lain. Kalau yang biasa ngerawatin bawang merah mbak saya, dia sudah ngerawatin bawang dari pagi, nyiram, terus ya berbagai runutannya untuk merawat bawang merah itu sudah lelah. Jadi malam harinya paling dia itu sore ya, habis maghrib nyampe isya nanti dia pulang, dan itu harus digantikan sama pemilik. Dalam hal ini mbak saya, kalau enggak mbak saya lagi sakit, saya harus menggantikan karena ya tadi kakak saya ya sudah banyak kegiatannya ya. Atau malam saya sudah tahu, sudah mengira-ngira kalau nanti malam itu saya harus jadi jukul. Jadi jukul itu jadi ganti untuk ya ada di sawah semalam suntuk nungguin bawang merah yang saat itu usianya sudah hampir 45 hari. Dan usia bawang yang sudah 45 hari, secara adat kami di sini dulu itu biasanya ada acara selamatan, terus bawa nasi, lauk pauk, terus ada beberapa simbol-simbol ya, kayak bawang yang ditancap, di atasnya itu ada cabai merah, terus ada ya macam-macam dibawa ke pojokan sawah sebagai ungkapan terima kasih sama Gusti Allah Ta'ala dan sedekah untuk yang nggak kelihatan. Itu biasanya di hari-hari itu sebelum ada tadi ya nasi yang kita bawa ke pojokan sawah itu, ya suasananya sudah beda, sudah mencekam. Apalagi ditambah tadi ya, yang paling mencekam daripada yang gaib ya yang nampak, yang bisa kelihatan, yaitu ya maling-maling bawang tadi. Karena biasanya kalau yang beberapa warga yang pernah melihat, mereka itu nggak sendiri dan ya raja tega kalau sudah kepalang tanggung. Saat itu saya mendengar obrolan mbak saya dengan kakak saya, kan panggilnya Mas ke kakak saya ya, Mas, engko ya bawangnya ditungguin, kata mbak saya yang perempuan, Mbak Putri. Nah mas saya bilang, ya saya bisa paling sebentar mbak, soalnya kan saya harus ngerjain tugas ini tugas itu, banyak lah tugas-tugasnya dia di sekolah.
terus besoknya harus bangun pagi-pagi, mau ada acara apa di sekolah lah, terus nurusin tugas yang belum selesai malamnya. Akhirnya saya tuh mendengar obrolan kayak gitu, saya ngomong, nanti saya aja yang nungguin. Lah kamu masih bocah, nanti kenapa-napa, kata mbak saya yang putri. Terus ya saya masih bocah kan, yang penting kalau misalnya ada maling teriak-teriak juga nanti malingnya lari. Masa sih teriak-teriak malingnya masih ngambil bawang kita, nanti dikeroyok sama yang lain. Pas yang di sawah itu rame sebenarnya, tapi kan berjauhan. Dan kalau misalnya lagi nungguin bawang kayak gitu, biasanya mereka itu nggak menyalakan senter atau membuat api unggun, itu enggak. Jadi senyap, kayak mereka itu kayak mengintai, sengaja mengintai siapa yang kira-kira nanti akan datang atau ingin ya berbuat yang enggak. Ya saya, karena mbak saya merasa khawatir, saya bohong-bohong dikit lah waktu itu, bohong-bohong tipis. Saya bilang, lah saya emang sendiri mbah, kalau saya tunggu bawang kan yang sudah-sudah saya ngajak teman-teman saya. Nah ya tapi bocah, apalagi mau ujian nanti malah sakit, nanti kamu malah kok mau ujian kok. Ya saya akhirnya, ya situ kan ada, di dalam ada senternya, saya nanti bawa buku, saya belajar di sana. Nanti kalau ngantuk juga tidur, biasanya kan di sawah rame mbak. Emang nang sawah rame mbak saya yang perempuan gitu, karena nggak ngerti kalau misalnya yang perempuan kan jarang ke sawah ya. Nah itu mbak yang laki nyeletuk, nang sawah ya rame, itu di sawah ya rame, banyak orang yang ngalirin air, yang nunggu bawang juga, cuman kan kadang jauh-jauhan, tapi tetap ada orang di setiap sawah itu, biasanya ada orang. Nggak usah khawatir, biar itu bocah kalau mau nungguin bawang ya enggak apa-apa. Nanti juga kalau saya badannya enakan, ini sudah minum Paramek katanya, dulu itu andalannya Paramek ya, kalau enggak bintang 7. Nanti kalau kepala saya udah enakan, saya juga nanti gantiin kamu, kata mbak saya yang laki. Dan saat itu usianya sekitar berapa ya, ada mungkin 65 atau 70-an tahun, sudah lumayan sepuh lah. Kemudian saya kayak, meskipun bahasa yang perempuanan, tapi yang mbak laki udah ngomong seperti itu, akhirnya nggak bisa diganggu gugat. Dan ya dibantu sama mbak Putri dan emak saya manggilnya ya, mau udah mempersiapkan tremos. Cuman saya bilang, kalau tremos yang kayak gitu kegedean, saya bawanya berat. Ya kalau nggak pakai tremos ini, tremos apa lagi? Bang, tremos ya ukurannya segini, yang ukuran begini kan, segini ada tentengannya. Ya tapi isinya jangan banyak-banyak mbak, bang saya buat sendiri. Mak saya panggilnya mak. Bang saya buat sendiri mak, nanti malah bawanya berat. Oh iya ya, kamu ya tadi kau sendiri katanya sama teman-teman. Oh iya ding, lupa. Ya wis dikebeki bae, airnya dibanyakin kata dia, nanti airnya full. Wis terserah wis, daripada saya nanti dicurigain saya ternyata perangkatnya sendiri kan. Nah itu di dalam plastik, ada bawa plastik kresek gede, itu jajanan itu banyak sekali ya, dari jajanan orang kampung dulu lah. Ada jalabia, enek cucur, ada juga kerupuk-kerupuk, terus rengginang, macam-macam itu dibawain semua. Jangan sampai nanti lapar masuk angin, kata mbak saya seperti itu. Kemudian kan yang makan bukan cuma saya, sama teman-teman yang lain. Padahal saya bohong, saya sendiri. Kalau saya jujur ya nggak bakalan boleh. Akhirnya mbak saya yang cowok, bapak itu ngomong, ini senternya di bawah, ini baterainya masih bagus-bagus. Kamu ingat ya, kalau memang di sana kemungkinan ada orang yang mau berbuat jahat, senter ini ditembakin saja ke orangnya. Lah emang nggak apa-apa mbak? Alah, itu yang mbak saya yang perempuan kan. Mbak saya itu ketakutan, dia ngomongin kayak gitu. Malah ada orang nanti dia apa-apain, rosa-rosa mangkat katanya. Ning omah bae pan beli. Biarin katanya, bawang hilang nggak apa-apa daripada kamu yang kenapa-napa. Orang ini cuman ngingetin, nggak bakalan apa-apa, nanti saya juga kesana, kata mbak saya yang cowok. Nah itu disenterin aja ke orangnya, ke mukanya. Ini kalau sinar yang kencang, mereka itu puyeng, pasti mereka itu jatuh, dan setelah jatuh mereka bakalan lari. Jadi
kalau misalnya ada orang yang datang kayaknya kamu nggak kenal, terus apalagi nyampe mau nyabut bawang, mau ngambil bawang, disanterin aja. Saya ingat kata-kata beliau itu seperti itu. Terus ya singkat cerita akhirnya saya berangkat. Nanti batir-batir ya, mana teman-temannya? Saya bilang ketemu nanti di pojokan sawah. Saya udah ngomong, padahal saya sendiri. Nah, ini dengan seragam atribut lengkap orang mau begadang gimana sih ya? Saya bawa cupluk yang itu sebetulnya punya mbah. Itu kalau ke sawah, kalau misalnya buat macul-macul yang berair itu kan dia pakai cupluk yang kelihatan mata sama pas di mulut itu. Saya pakai, cuman saya gulung ke atas. Jadi kayak kurcaci gitu kan. Pakai baju lengan panjang, tak dobelin juga sama jaket yang agak tebel, ada pakai celana panjang, pakai kaos kaki juga. Emang kalau misalnya pas musim ketiga atau musim kering seperti ini, malam hari itu kan terasa lebih dingin daripada ketika musim hujannya. Dari sarungan juga saya pakai sarung, saya lipat begini kan, agak malam. Saya bawa itu repot-repot. Saya minta izin sama kakek nenek saya, dan saya melihat di wajah nenek saya itu merasa keberatan, merasa khawatir sekali kan. Dan dia ngomong, nanti beneran Pak Hadi sehat-sehat, jadi nanti bisa nengokin ke sawah. Aduh, kakaknya ya malah sibuk urusan sekolah terus, kalau ada orang lain mendingan orang lain. Ya saya yang penting sudah izin. Pas saya masih ngomong, saya ngeloyor keluar lewat pintu depan kan. Nah, di depan teras dulu itu kan nggak kayak sekarang sudah ada rumah, ada rumah lah. Kalau dulu itu di depannya kebun, terus di depan rumah itu ada mangga yang besar sekali, itu mangga nanas, mangga liar sebenarnya. Terus ya sekitar 10 meter sebelah kanannya lagi ada mangga kerbau yang buahnya itu gede-gede. Jadi di depan rumah itu ya terasnya itu ya banyak kembang sih, dan kebanyakan yang membentuk seperti lorong itu asparagus, kembang asparagus, bunga asparagus. Terus saya mulai melangkah keluar, dan ketika saya dapat dan ketika saya itu kaki saya menginjak ke pelataran di ruang terbuka itu, mendadak saya merasa ser, loh kayak ciut. Saya sendiri ciut, terus terang saya ciut saat itu. Meskipun saya aktif di pramuka, saya ngajarin anak-anak yang di bawah saya, jadi pembina pramuka dulu ya, ala-ala lah ya, ditanya orang tertib, orang aktif gitu ya. Jadi saat saya sering ya ada outbound atau yang sesuatu yang di luar saat malam, tapi saat itu di kampung sendiri saya merasa saya ini kok takut ya. Tapi bukan ke takut yang sesuatu tentang sesuatu yang gaib terus terang teman-teman, tapi lebih ke apa mungkin nanti saya berani di sawah, apa jangan-jangan nanti memang ada maling beneran. Konon katanya yang saya pernah dengar dari tetangga yang bawangnya sempat hampir dimalingi, mereka itu ya bukan pemuda-pemuda seperti saya yang nyolong bawang. Mereka itu orang dewasa dan mereka memang spesialis maling, seperti apa yang sudah saya omong di depan. Badannya itu gede-gede, tinggi-tinggi, dan bukan 1-2 orang. Mereka itu biasanya bawa senjata tajam seperti pedang itu, golok yang panjang itu. Aduh, saya siap enggak ya? Saya ingat, nggak apa-apa. Dulu itu kalau belajar kebatinan atau apa itu, yang namanya anak muda itu buat kadiran atau buat apa ya? Iya, buat tameng lah. Saya enggak apa-apa. Saya belajar kebatinan ini atau apa. Dan saya lawan sekaligus untuk buat lawan sparring, saya tetekin, saya kuat-kuatin, nanti saya lawan kalau misalnya ada apa-apa. Kalau enggak ya saya teriak, paling mentok seperti itu. Kalau enggak ya lari, ambil langkah 1000. Misalkan saya tuh melangkah dari tadi pelataran rumah. Nah di situ kan gelap sekali ya. Saya sengaja nggak mainin senter karena nanti baterainya takut cepet habis, karena nanti sampai pagi kan niatnya. Saya tuh melangkah
saya tuh melangkah biasanya, saya tuh melangkah itu kan dari depan rumah belok ke kiri, nanti dari sana terus ada berapa belokan ngelewatin jembatan yang dari bambu, baru nanti pinggiran desa lalu ke wilayah persawahan, dan dari sana itu ya pematang sawah itu dilewatin, itu sampai ke tengah sana jauh lah. Sawahnya mbak saya di situ. Ketika saya baru melangkah berapa langkah, itu di samping rumah mbah itu ada rumahnya adiknya mbah, dan di sampingnya itu salah satu tempat yang bisa dibilang agak angker dan sering orang itu melihat. Ya dulu ya, zaman dulu itu sering banyak penampakan, gak kayak sekarang. Itu ada pompa air jadi dragon pompa yang kejut begini. Itu buat umum. Ya tempatnya itu nggak ada tutup, cuman ada plesteran lah. Pompanya ada di tengah, itu plesteran, di situ bersih. Itu di sana di samping-sampingnya itu banyak itu pandan tinggi-tinggi, itu banyak, lebat sekali. Di situ buat saya agak cut, bau pandan di malam hari itu, di suasana angin bulan kering atau bulan kemarau, itu menjeripit banget baunya itu. Aduh, kayak bau orang mati, bau pandan gimana sih ya. Saya jadi ciut. Di sini itu pernah ada tetangga ngelihat sosok kuntilanak, ada juga yang sosok pocong. Aduh, jadi kebayang kayak gitu. Tadi saya takutnya cuman sama nanti ngadepin maling, malah ini kok ke makhluk gaib. Saya coba nggak ngelihat ke arah dragon, ke arah itu ya, pompa dragon itu. Saya jalan bergegas, dan ya dulu walaupun saya udah agak gede, SMP kelas 3, saya kembali kayak anak kecil dulu lagi. Ketika saya takut, saya coba baca ayat Al-Quran ya, dari surat-surat pendek. Ya berdoa, baca ayat-ayat pendek dari Al-Fatihah, Anas, terus sampai saya sehafalnya ke atas. Nah, ketika saya melangkah, itu pertama kali belum sampai sawah. Entah itu karena memang ya saya lihat sih di dragon ini, di pegangan dragon yang buat kejut itu, yang nggak ada apa-apa di situ, nggak ada kucing, nggak ada apa. Tapi sekali saya dengar si pegangan dragon itu kan ada kejutnya, itu nyangkol. Jadi sambungan dari lengan ayunya yang buat jungkat-jungkit itu biasanya disambung sama pipa. Ya selengan anak kecil itu kan berapa in, nah pipa 2 in atau 3/4 itu agak panjang, dan dia itu masuk ke dalam kolong, jadi kencang, bisa-bisanya jatuh itu sampai berapa kali ya, karena bentuknya bentuk ubin. Aduh, kagetnya luar biasa saya, jantung saya kayak mau copot dan pengen lari. Asem, saya bilang nggak ada apa-apa, bagaimana mungkin itu bisa jatuh. Saya sempat berhenti, saya ngeliat ke situ, nggak ada siapa-siapa, nggak ada angin. Bahkan kalau angin kencang sekalipun, puting beliung pun mungkin nggak bisa nyabut ya dragon yang sudah tertanam ke bawah itu, terhubung sama pipa-pipanya. Kok itu nanti bisa jatuh? Untuk menghibur diri, mungkin yang terakhir make tetangga saya, mungkin ya ini lopok terus masukinnya kurang dalam ke lubangnya. Sudahlah, saya mulai melangkah lagi, dan ini dak dikduk, rasa takut itu sudah berganti dari rasa takut nanti kemungkinan ketemu sama maling, ini berganti ke sesuatu yang gak nampak atau sesuatu yang gaib. Kemudian saya dari situ melangkah sampai ke jalanan yang dekatnya itu kali, dan dari situ saya bisa melihat ke wilayah sawah karena pojokan desa. Terus itu jalan agak gede ya, jalan 4 meteran, sampingnya kali. Jadi dari saya tempat berdiri itu kelihatan seperti ada lubang. Ini gelap karena ini pohon-pohonan semua ya, lebat. Terus ya pohon itu nyebrang dari sisi kanan ke sisi kanan, kiri itu nyebrang, jadi seperti ini, pembulatan begitulah. Nah, wilayah sawah itu kan lebih terang, itu seperti kayak lubang
kelihatannya lubang di wilayah sawah itu terang ya, terangnya agak terang begitu kan karena malam hari, wilayah yang terbuka agak terang. Di situ saya berhenti, saya ngumpulin kekuatan, gampangannya saya berani apa enggak ya, sementara saya memang benar-benar sendirian. Saya mau lewat jalanan itu nanti muternya kejauhan, kalau lewat sebelah kiri terus nyebrang Pematang dulu, saya berarti ngelewatin makam. Saya mulai ngitung kancing itu, tapi sayangnya saya pakai kaos, mana mungkin ada kancingnya. Karena lewat jalanan itu jauh, nanti ya bakalan mentok ke sana, belok kiri lagi lewat Pematang sawah itu ya jauh sekali. Saya mau nggak mau saya harus lewat ada pemakaman umum sebenarnya, tapi jarang dipakai, itu paling buat untuk yang tetua-tetua yang memang wilayah orang situ asli, itu jarang sekali buat dimakamkan. Tapi masih aktif, kuburannya juga banyak di situ, banyak nisan-nisannya. Dan di bagian tengah itu ada setapak, di makam tersebut ada setapak, nanti tembus sampai ke Pematang sawah. Saya nggak mau saya lewat situ karena motong jalan, kalau ke sana itu kejauhan. Saya sempat berpikir apa yang milih yang tempat jauh ya, kalau yang lewat jalur jauh itu kelamaan, nanti takutnya ada apa-apa. Soalnya beberapa orang cerita kadang maling itu menghindari kebiasaan orang untuk jaga, mereka justru ngambilnya sore-sore di saat yang jaga bawang merah itu belum datang. Akhirnya saya enggak, saya harus lewatnya ini ya jalan pintas ya, lewat kuburan tadi. Nah itu udah dikali dulu itu habis isa lebih aja ya. Kalau rumah saya alhamdulillah udah ada listrik, tetangga waktu itu belum ada listrik karena ya harus ngumpulin biaya buat masang palnya, itu tiangnya itu nggak nyampe, macam-macam lah. Itu di sana gelap, saya harus masuk ke wilayah kuburan. Nah di situ angin itu saya rasa, ya saya lihat yang tadi di Dragon Pompa itu nggak ada angin, di situ itu angin itu mulai kencang, mungkin dari arah sawah ya. Jadi dapuran bambu yang tebal itu gemerisik karena angin, jadi berjejit kik kik kik, ada yang letak itu di atas. Daun-daunnya itu gemerisik sekali dan itu membuat saya agak ciut. Dan biasanya kalau angin kencang seperti itu kayak suara jenggerek, suara jangkrik itu nggak terlalu, ini rame, jadi kayak entah di mana ya. Saya nggak mau lebay dah, pokoknya saya mau cepat-cepat ke sawah. Saya masuk ke area pemakaman dan di situ banyak sekali pohon-pohon wuring dulu yang kayak daun-daun kalau misalnya kambingnya dikelupas itu putih, kita sering pakai buat bikin panahan selepetan itu ya. Itu di sana juga banyak pandan, baunya pandan luar biasa di wilayah kuburan itu. Saya repot-repot dan nenteng apa tadi, termos sama makanan. Assalamualaikum ya, lalu kubur macam-macam lah. Saya doain, saya fatihah di situ. Cuman nggak mengurangi rasa takut saya tetap, namanya bocah ya, bujang-bujang tanggung, saya tetap ngeri. Tapi kadang niat itu menafikan segalanya. Setakut apapun niat saya tetap mau tunggu bawang, mau jaga bawang. Saya itu amit-amit sewu lewat setapak itu melewati wilayah makam yang nggak lebar, bukan makam gede yang terpusat di pusat desa itu ya, di tengah desa. Ini makam kecil tapi banyak cerita di situ, katanya ada banaspati, ada macam-macam, ada musola gaib. Wis sembuh saat itu, yang penting saya itu harus lewatin situ. Terus saya ke pinggiran desa, saya ke wilayah sawah sana, itu lebih tenang mungkin. Saya melangkah hampir-hampir kepaduk sama tenger sama nisan. Akhirnya saya akhirnya sampai ke pinggiran desa dan nggak ada sesuatu apapun. Dimana ada, saya nggak nengok kiri kanan. Dan ini persis kayak dulu saya mau jemput dukun bayi waktu adik saya lahiran. Tetap saat itu sudah berganti tahun dan saya sudah gede, ada suara yang manggil. Itu nama kecil saya, Yan. Itu ada seperti itu, dan suaranya itu banyak kan perempuan. Yan.
manggil nama saya nggak mau nengok, ya ini kudu udah merinding semuanya saja bisa terus ya baca kulhu alfalak bolak-balik itu sampai saya pinggiran desa saya lega. Dan di pinggiran desa itu saya beberapa kali ngeliat di jauh sana ada pendar lampu yang mungkin orang buat bakar-bakaran gitu ya di sawah yang wilayahnya nggak ditanami bawang merah ataupun yang lain. Dan juga ada beberapa lampu senter yang sesekali itu seperti kayak pasar malam dari kejauhan, seret kayak pedang di angkasa. Was. Saya tenang, ternyata sawah itu rame, ngapain saya takut. Nah, saya hati-hati melangkah pematang, mulai masuk ke wilayah sawah. Terus kotakan demi kotakan, kadang-kadang yang sebel bawang merah yang habis disiram itu pinggirannya atau pematangnya itu licin, jadi beberapa kali saya hampir jatuh. Dan sawah itu masih jauh sekali, namun karena berusaha keras. Dan di sawah-sawah yang lain saya juga jumpa beberapa orang ya satu, dan mereka juga lagi nunggu bawang. Saya bersopan santun nyapa, mau kemana kamu? Tunggu bawang, Wak. Ya kondel teman, kok berani amat sendirian, gak ada temennya. Gak ada, lah mbah kamu enggak ke sawah, mbah saya sedang sakit. Ya wis bener, kamu yang bakti. Saya ada teman, nanti itu sudah dilewatin, jauh lagi, nggak ada orang lagi, sepi lagi. Sampai akhirnya saya digubuk sawahnya mbah saya. Gimana ya? Saya digubuk sawahnya mbah saya. Saya akhirnya sampai ke gubuk di sawahnya mbah, itu lebih tepat. Dan itu sebelum saya masuk ke dalam gubuk, dan gubuknya bukan gubuk yang saung yang tinggi, bukan, tapi hanya gubuk sederhana dari ini lahan, terus ada bambu itu dibikin lengkung 3 buah begitu ya, berjajar, kemudian ditutupi keripik kayak anyaman bambu, atasnya itu ditutupi plastik putih agar nggak ngembun atau misalnya hujan tetap aman di dalam. Padahal ya nggak aman juga kalau misalnya hujan deras, tetap aja bawahnya basah. Saya sebelum masuk ke gubuk itu, saya sempat melihat hamparan bawang merah punya mbah, dan melihat saya ke kanan ke kiri itu aman, nggak ada siapapun. Saya memastikan aman. Dan sempat tadi saya ngelihat ada satu orang di pojokan jauh sana, tapi arahnya lagi jalan ke sini, dan di sawah itu kelihatan siluet, tapi orang, benar-benar orang itu. Saya masuk ke dalam gubuk, tapi itu kan ada tutupnya ya, tutup pintu masuk itu dari kain itu mbah bawa dari rumah mungkin ya, kain bekas, kain perca. Saya sipak biar nanti orang itu lewat, saya tahu ada saya di dalam. Nah, saya itu ada obat nyamuk, saya nyalakan karena banyak nyamuk, tetap ada nyamuk 1-2 kan. Terus di sono di dalam itu ada tikar, saya gelar, saya taruh itu tadi saya taruh tremos berikut jajanannya di sana. Dan saya tuh keluar, nggak lama saya keluar, karena orang itu galengan yang ke arah sini cuman itu tok. Kalau hitung-hitungan saya, ini orang harusnya sudah hampir sampai. Pas saya keluar, loh orang itu kok ke arah sini, kok nggak ke sini, loh kok bisa-bisanya dia itu ke arah desa, tapi desa sebelah sana lah ya. Asem, kalau ke arah sini kan saya bisa ditegur, mau ngobrol sebentar kan lumayanan. Wis lah, akhirnya saya masuk lagi ke dalam gubuk. Ini kalau misalnya teman-teman saya, si Pono, si siapa pada ikut, mungkin pada seneng jajan banyak begini ya. Saat itu saya belum merokok, tapi ada jajanan banyak, pada seneng. Nggak usah ding kalau teman-teman saya ikut, paling mereka itu ikut jaga, ikut melek. Kalau misalnya makanannya belum habis, kalau sudah habis mereka pasti tepar semua. Nggak usah, mendingan saya sendiri wis. Ya seperti itu. Di dalam gubuk saya bikin teh manis,
ada gula, bawa gula ya kan, dan bikin teh tubruk lah di sana, hangat suasananya juga. Meskipun masih sore jam 8, jam setengah 9 malam saat itu, tetap saja udara sudah dingin dan angin itu agak kencang, angin ketiga ya, angin kemarau. Saya makanin jajan, terus sesekali nanti saya keluar walaupun cuma kepalanya nengok kanan kiri aman, terus nggak ada orang. Di jauh sana itu nampak ada pendar lampu, sorot lampu, itu mungkin orang yang lagi jaga bawang tua yang sebelah sana, pojok sana. Dan dulu itu belum ada tol kayak sekarang, jadi semuanya sepi. Kalau nggak ada pendar lampu dari senter atau apapun, saya cuma ngeliat ya hamparan sawah yang cuma kelihatannya semuanya itu hitam, di atasnya putih, masih di atasnya terang itu langit. Dan saat itu meskipun musim kemarau tapi nggak terang, gemintang itu, langit-langit itu nggak terang, bulan juga cuma jelarit sabit gitu toh kan. Nah, sekali-kali saya keluar, kadang kepalanya aja ngelongok, kadang juga saya ya memang keluar dan wira-wiri lah, paling berapa meter balik lagi, mainin senter ke sana ke sini, aman, saya masuk lagi, seperti itu. Berapa kali saya melakukan itu, dan berapa kali saya keluar, saya nggak menghitung lah, mungkin ada lebih dari 5 kali, dan per setengah jam sekali mungkin, atau seperempat jam sekali, saya lupa. Yang jelas saat itu saya lelah dan saya hanya duduk-duduk di dalam gubuk. Dan kalau misalnya di dalam gubuk praktis nggak bisa ngelihat kiri kanan ya, yang ada saya bisa ngelihat ke arah depan toh, ke arah depan, karena ya tadi tutupnya saya sipak gitu ya ke atas, jadi kelihatan kalau sebelah sana itu kelihatan, dan bukan sawah saya, bukan sawahnya Mbah, itu sawah orang sana, tidak ngelihat apapun. Nah, kalau misalnya yang namanya bocah ya, pagi itu sekolah, terus ya main banyak hal lah ya, terus ada sempat baca-baca kitab, belajar juga menghadapi ujian nasional tadi. Perutnya kenyang, ya mata alhasil mata setun, ngantuk. Ngantuk sekali ya, tiba-tiba ngantuk sekali. Apa gara-gara saya perutnya kenyang akhirnya saya ngantuk begini? Nggak boleh tidur, saya kan suruh jaga bawang bukan suruh tidur. Saya kuat-kuatin, saya melek. Namun ketika tidak lama setelah itu kan kiri kanan dari tadi ya bunyi, ada suara bunyi-bunyian malam ya, kayak jangkrik, kadang-kadang suara kodok yang dimakan sama ular, cit cit cit, itu suara seperti itu ya. Kadang-kadang burung-burung malam itu ada kedengeran. Ini kok tiba-tiba saya merasa loh, kok gak ada suara apapun, hening, bener-bener hening, gak ada suara apapun, kayak di paus. Bahkan angin itu enggak semilir sama sekali. Loh, kok ini rasanya anyep banget ya, kok tiba-tiba saya udah mendengar apapun, tadi kan rame. Nah itu karena suasananya aneh, saya merasa saya takut, saya merinding sekali. Ini kok saya merinding sekali ya, aduh, ini sudah jam berapa, nggak bawa jam. Kalau sekarang mah ada HP ya, mesti tahu dari handphone itu jam berapa, tapi perkiraan saya udah menjelang tengah malam lah saat itu. Nah, ketika dalam situasi yang gak ada suara apapun, saya masih di dalam ini gubuk yang mirip sama tenda. Bedanya tenda lancip, dia itu melengkung, membulat gitu ya. Saya semakin takut, dan ketika rasa takut saya itu memuncak dan apapun gak bisa menghibur rasa takut saya, hanya niat untuk saya tetap bertahan di situ, saya tuh mendengar ada orang ngomong di luar, tapi arahnya itu ya ketutupan lah sama tadi ya, gubuk itu, dinding gubuk itu jadi ketutupan. Itu ada suara orang ngobrol tapi nggak jelas, rasa-rasanya itu lebih dari 2 orang, jadi ada suara ngomong ya, semacam orang ngomong tapi agak jauh. Nah kemudian karena saya penasaran, ini kalau maling nggak mungkin dong maling ngobrol-ngobrol kayak gitu agak keras. Akhirnya saya keluar. Nah ketika saya keluar itu kan merangkak, karena pendek gitu kan, paling ya 1 meter dari tanah. Saya merangkak, saya ngambil sendal,
Saya tuh lupa nggak bawa senter keluarnya. Namun ketika saya melihat ke arah kanan yang tadi itu tidak bisa dilihat dari dalam, saya melihat itu ada beberapa orang, itu bahkan lebih dari 2 orang, ada mungkin 4 atau 5 orang, itu ada di pematang sawah. Jadi pematangnya itu kayak persimpangan 4 begini ya kan, lebarnya paling 30 cm 25 cm. Orang pada ngerumut di situ, tapi mereka itu duduk-duduk atau jongkok entah apalah, kelihatannya mereka itu saling berhadapan dan ada mereka itu ngadap ke satu titik di tengah. Orang lagi pada apa ya, siapa ya, saya bilang. Terus saya sengaja menimbulkan gaduh-gaduh di dalam keheningan yang aneh tadi, kayak di paus. Saya menimbulkan gaduh-gaduh, ada kayu bambu itu yang belahan, saya tabok-tabokin, saya bunyi-bunyikan ke tadi, ke gubuk, brak 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 brak. Terus saya dehem-dehem gitu ya, patuk-patuk, mengundang perhatian supaya si orang-orang itu yang nggak jauh lah, mungkin dari tempat saya itu 30-an meter atau kurang, 25 meter lah, mereka itu jongkok itu siapa ya, kok nggak pakai senter. Dan kelihatannya seperti orang yang jongkok terus ada depan, ya sesuatu itu ada di tengahnya. Karena memang gak ada respon dari mereka, saya itu melangkah, itu mendekat ke arah kerumunan orang-orang yang tadi yang ya jongkok-jongkok tadi. Saya mendekat ke arah mereka. Ini habis disiram juga sorenya, akhirnya antara tadi pematangnya itu agak licin, akhirnya sendal itu saya tanggalkan dan saya nyeker. Nah itu siapa ya, makin dekat yang 4 orang, benar-benar 4 orang, cuman kelihatannya hitam-hitam, siapa sih nggak jelas, nggak ngerokok nggak apa, yang jelas cuman gerumut-gerumut orang itu berempat. Ketika saya sudah mulai dekat, itu saya dibikin kaget luar biasa, saya benar-benar hampir saya terjatuh ke belakang atau jatuh ke tadi ya, ke bawang merah tadi. Karena apa, saking kagetnya ketika saya mungkin tinggal 12 meter atau mungkin kurang dari 20 meter, tiba-tiba itu mereka itu beset kayak gitu. Jadi entah berdirinya kami terlalu cepat, ini nggak masuk akal. Jadi mereka itu kayak lari, bus. Semacam sebelum lari, mereka itu kayak nengok begini bareng-bareng ke arah saya. Cuman nggak jelas, mukanya nggak jelas, tapi dari siluetnya itu bukan, kalau orang pakai peci orang tua ya kelihatan ada membentuk siluet peci, kalau yang botak cuma melihat botak. Ini kok gembel-gembel begitu loh, kayak semacam rambut yang gimbal, cuman karena hitam semuanya. Mereka sepertinya menurut perkiraan saya itu bertelanjang baju. Itu nengok ke arah saya langsung bus. Itu lari ke pojokan desa. Bos, itu 4-4-nya tapi terlalu cepat, mirip sama debras. Saya langsung astagfirullahaladzim, ya Allah itu apa. Tapi saya normalisasikan, seorang orang itu manusia, saya hibur diri sendiri. Tapi sebegitu kuat saya menghibur, sebegitu kuat pula fakta mengatakan mereka terlalu cepat untuk lari seperti itu. The Flash apa ya saya bilang, atau GeForce atau apa dulu itu kan film-filmnya kayak gitu kan. Kalau megalomen ya kepalanya berapi-api. Kalau itu semangatnya yang berapi-api teman-teman. Kemudian melihat yang seperti itu saya kaget sekali, saya hampir jatuh dan saya tuh yakin ini bukan orang tapi siapa, apa makhluk penghuni daerah sini. Waduh, larinya ke pojok sana, itu kan pojok yang tabut yang paling singit di kampung saya. Nah, saya buru-buru balik badan, saya masuk ke tenda, masuk ke gubuk. Saya sudah megang tremos dan niatnya saya pulang, saya mau nyerah waktu itu. Namun ketika saya mau ngangkat remas itu, hati kecil saya berkata, kamu kok mau lepas dari tanggung jawab? Kalau memang kamu nyerah ya nungguin mbah kamu kesini, atau ada mungkin yang kenal atau siapa yang mau tanggung jawab itu. Saya sudah megang remas, akhirnya saya taruh lagi. Iya ya,
Kalau dipikir-pikir mereka mungkin setan atau makhluk halus. Saya bilang setan dulu ya, pas kebenaran aja ngelihat saya. Untung-untung setan. Kalau orang terus mau nyebutin bawang merah, aduh sayang sekali. Akhirnya ya sudah, saya bertahan, dan bertahan itu dalam rasa takut karena tadi itu melihat yang seperti itu, dan bukan orang, fix bukan orang. Tapi saya tunggu berapa lama, tetap saja nggak ada bunyi-bunyian jangkrik, nggak ada suara malam, nggak ada suara angin, senyap. Dan kembali saya itu mendengar ada orang ngobrol-ngobrol lagi, dan dilala itu bukan yang ruang terbuka yang depan saya begini, tapi sebelah sini di tempat yang mereka yang berempat tadi. Jadi saya baca-baca sebisanya, saya itu keluar untuk kedua kalinya, dan saya lihat itu memang ada orang yang berdiri dua itu tadi pojokan sawah saya. Saya bilang, wah, sinten nggih, siapa ya yang di situ? Itu nggak nyaut sama sekali. Nah, akhirnya siapa ya? Apa jangan-jangan maling? Aduh, pas itu saya ingat jangan-jangan maling, itu deg-degan banget tadi. Saya deg-degan banget, dan takutnya mereka itu nggak terima, atau aduh, saya anak kecil ya. Tapi saya tetap samperin. Saya samperin ke sana, saya jalan hati-hati, saya nyeker lagi. Cuman yang aneh, ketika saya mendekat, mereka itu menjauh. Itu berjalan kayak meninggalkan tempat yang tadi mereka itu berdiri. Dua-duanya itu makin menjauh. Terus, wah, saya bilang siapa ya? Mereka nggak nyaut. Saya melangkah mendekat menyusul mereka, mereka itu tambah menjauh lagi. Ini aneh, siapa ya? Saya bilang, aduh, jangan-jangan ini salah satu maling itu seperti itu. Akhirnya saya balik lagi. Yang penting mereka sudah jauh. Nah, ketika saya di dalam gubuk belum lama, saya tuh mendengar ada orang ngomong, atau orang sendawa, atau ya dehem gitu ya. Dan lagi-lagi yang bukan lurus sama pintu ini ya, pintu gubuk saya itu enggak. Jadi itu ada orang lagi. Saya akhirnya keluar, dan kemudian saya melihat ada orang nunduk-nunduk. Siluet orang itu nunduk-nunduk. Ini orang lagi ngapain? Tapi bukan sawahnya mbak saya. Sawah sebelahnya itu bawahnya lebih tua lagi. Itu orang lagi pada apa sih, nunduk-nunduk, berdiri tapi nunduk-nunduk, tangannya itu ke bawah. Dan akhirnya saya itu iseng-iseng. Saya nggak sengaja, saya bawa senter. Saya tuh senterin ke orang-orang itu. Ya jaraknya itu jauh. Iya mungkin ada lebih dari 40 meter. Saya senterin itu kelihatan dari senter. Mereka itu orang bertelanjang baju, keringetan. Saya mungkin masih ingat muka-mukanya, tapi saya nggak kenal, dan itu bukan orang kampung saya. Tapi itu lagi mereka, ya mungkin maling itu tadi ya. Mereka itu lagi bukan nyabut bawang, tapi di situ ada bawang-bawang yang tumpuk-tumpukan, yang daunnya hampir kering. Itu lagi dimasukin ke kantong yang buat pupuk itu. Saya nyorotin begitu, mereka seperti itu. Nah, karena mungkin ucapannya mbah ngomong itu, kalau orang disenterin itu pasti dia itu pandangan matanya mengabur dan bisa jatuh. Itu mereka tuh nutupin muka, nutupin ini mata ya. Terus itu kayak gugup sekali, bahkan mereka itu langsung loncat ke pematang. Saya senterin lagi. Tadi kan itu ya cekak-ceklek, kadang mati hidup. Saya senterin lagi, mereka tuh kepuntal-puntal, bener-bener jatuh ke parit. Ya mungkin basah atau apalah. Mereka tuh lari jauh ke sana. Apun saya juga mengerti kan dari peristiwa tadi itu, mereka itu maling bawang, bener-bener maling bawang. Dan mirisnya lagi, aduh, bawang itu saya dengar itu sudah mau dibeli sama bakul itu tinggi gitu ya, sama tengkulak itu tinggi. Mereka jalan itu enggak lari, tapi jalan menjauh dari ya sawahnya mbak saya, dan sawah tadi mereka itu nyabut. Yang seperti ini peristiwa kayak tadi bikin saya itu tegang sekali. Tadi itu saya ngelihat yang jelas-jelas bukan manusia, kayak tebras itu lari pes. Kalau yang ini mungkin maling bawang. Waduh, saya hampir menyerah sekali saat itu. Saya balik kayak gini nggak beres. Apalagi jam 4 subuhan itu masih lama sekali.
saya niatnya mau pulang, akhirnya saya masuk lagi ke gubuk, saya beresin semua, ada gelas, ada kantong plastik yang dalamnya ada gula, saya rapiin semuanya. Saya niatnya mau keluar, mau pulang. Udah mau pulang, Mbah juga nggak kesini sini, berarti kan Mbah lagi sakit. Tahu-tahu saya mendengar ada suara itu ada suara begitu, itu dekat sekali sama gubuk saya. Akhirnya saya keluar, nunduk lagi kan, saya merangkak keluar, terus kemudian kan saya bangun. Pas saya bangun kaget luar biasa, benar-benar kaget, ternyata suara yang tadi orang itu sudah berdiri di depan saya. Saya nggak tahu tadi merangkak apakah karena saya nunduk jadi nggak menyadari orang itu di depan gubuk saya atau gimana. Saya pas berdiri begini ya, orang itu ada di depan saya di gelap malam seperti itu ya, walaupun agak terang karena situasinya kan di alam terbuka, namun dari gesturnya, dari cara dia berdiri, tinggi-tingginya saya nggak kenal. Terus saya kan kaget gitu kan, Pak, Mas, ngapunten, saya maaf, siapa ya, saya bilang. Dia tuh nggak jawab. Terus saya perhatiin, itu mukanya agak nampak sedikit gitu ya, itu siapa, saya nggak kenal, laki-laki ternyata. Dia cuma senyum, aduh, nggih, saya katanya, iya bagus, saya. Itu dia tuh ngomong ke saya, sing sabar, kamu yang sabar, kamu nurut, kamu yang sabar, nggak apa-apa, saya juga ikut jagain, bukan cuma jagain ini, saya jagain yang jauh itu, hamparan yang ada di sini kata. Nah itu saya lupa, yang jelas dia itu ngomong, saya cuma gigih aja, suaranya teduh, agak berat, tua, betul suara laki tua. Itu di sana itu dia ngasih wejangan banyak sekali tentang kesabaran, ikhlas, rawatin orang tua, tapi saya lupa. Ya intinya aja ya, saya tahu yang jelas itu dia ngajarin atau memberi petua yang banyak sekali. Dan katanya kalau mau pulang nggak apa-apa kata dia seperti itu. Dan ketika saya itu benar-benar mendengarkan, kadang kan nggak sopan kalau misalnya itu diajarin terus saya itu ada jongkok terus ngeliatin mukanya, itu kayak nggak sopan. Saya kan ngeliatnya ke hamparan ini ya, bawang merah yang ada di situ. Nah dia tuh masih ngomong perasaan, ya wis kamu kalau mau di sini ya di sini, tidur aja nggak apa-apa. Saya bilang gimbah. Nah saya baru ngomong gimbah, saya nengok itu nggak ada orang sama sekali, nggak ada orang di situ, sepi. Dan saat itu yang mencurigakan kayak tadi itu, nggak ada suara cenggereng, nggak ada jangkrik. Tiba-tiba itu pas saya nengok nggak ada orang, saya kaget luar biasa, dan suara alam kembali bunyi seperti semula, krik. Nah kayak banyak rame di situ lah ya. Aduh, itu siapa, saya bilang itu siapa. Dan lagi saya belum bisa menguasai diri, itu yang sosok 4 orang itu kayak itu dari pojok desa itu ke arah yang semula itu berkerumun di situ, mereka tuh brut ke situ semuanya. Dan ini karena saya fix, saya melihat ini bukan orang, saya udah putuskan dan saya ngambil langkah 1000, tapi nggak bisa lari tetap karena memang licin dan ini ininya kecil ya, setapaknya kecil. Saya juga nggak mau ngambil di dalam tremos macam-macam, nggak, saya mau balik. Ketika saya balik badan, saya tuh nabrak seseorang, udah lemas, benar lemas sekali. Terus ngomong, kenapa, kata dia, kenapa? Itu ternyata mbak saya yang cowok. Mbak, kenapa ngomong ini bapak bukan? Saya bapak apa bukan? Saya manggilnya bapak bukan. Kamu kenapa? Itu saya, aduh mau cerita tapi masih ngos-ngosan. Akhirnya saya ngomong tadi ada itu di sana makhluk, katanya makhluk. Saya itu masih di sana. Saya nunjuk ke sana, udah nggak ada siapa-siapa di situ. Baru tadi padahal itu nggak ada siapa-siapa. Dan saya ceritakan ada orang tua,
tadi nemenin saya ngobrol, mbak saya cuma senyum. Oh nggak apa-apa, itu baik, bapak katanya sering ketemu, sering nemenin ngobrol, nggak apa-apa, itu baik. Itu Damyang katanya. Damyang itu leluhur yang buka babat alas tanah tersebut. Nggak apa-apa, kamu untung dikasih tahu macam-macam katanya dia, katanya mbak saya itu kan. Nah kemudian karena melihat saya itu kelihatannya panik, lemas, ya mbak saya itu nganterin saya pulang. Di rumah itu saya benar-benar kayak gerayasan, apalagi gimana ya, saya itu dari kecil selalu tidur di rop-rop, jadi mau tidur itu susah. Itu kebayang itu yang makhluk yang 4, terus tadi Simba itu siapa, saya susah sekali memejamkan mata. Giliran saya pejamin mata, saya mau tidur, saya di rep-rep ketindihan gitu lah, parah di sananya. Jadi saya bangun dan setelah lelah saya bisa tidur sampai pagi. Dan saya sadar hari itu ternyata tanpa saya sadari gitu ya, ternyata hari Minggu, dan saya tetap bangun pagi seperti biasa karena mbah mau yang cewek itu mau ngirim ke sawah. Saya ikut, saya bantuin bawa nasi pakai kantong resekan. Mbak saya itu gendong bakul sama nenteng teko buat ya orang-orang yang kerja di sawah kan. Nah, sampai di sana saya ingat orang-orang atau makhluk-makhluk itu yang ngerumbutin sesuatu apa yang di tengah itu, sebenarnya di situ ada apa sih. Nah pas saya tuh mendekat ke arah sana, ternyata di situ ada semacam bangkai. Itu baunya memang menyengat dari tadi, baunya itu bau bangkai apa ya, kayak lenggarangan atau bangkai ya, hewan-hewan seperti curut cuman gede, lenggarangan atau lingsang itu ada bangkai itu. Astagfirullahaladzim, berarti itu mereka itu 4 penjuru itu menghadap ke tengah, kepalanya itu ke tengah, mereka itu lagi nyantang ngapain itu batang itu loh, apa dimakan atau apa. Saya lemas, saya cerita sama perempuan saya, mak semalam itu begini, mereka lah kamu bilang takut ya takut aja katanya seperti itu. Nah setelah itu ya sampai sore kita pulang, sebelum beduk pulang, terus siangnya ikut ke sawah lagi, malamnya saya tidur di rep-rep terusan, di rep-rep bangun lagi di rep-rep terus. Itu nggak jauh-jauh yang nampak itu ya banyak yang makhluk-makhluk yang mungkin makanin lenggarangan batang atau bangkai lenggarangan itu, tapi musang ya, maksudnya bangkai musang itu. Tapi nggak cuma satu, itu lebih banyak lagi dan semuanya kumpulnya ada di pojokan tanah ya, kebun yang sepi itu di pojokan itu. Saya akhirnya jatuh sakit, ditambah lagi wayangan, harus ikutin ujian nasional. Singkat cerita itu sakitnya agak lama, dan ketika besok ujian nasional pertama kali, dulu itu mata pelajaran 5, saya ingat 5, dan hari pertama itu bahasa Indonesia sama PPKN kalau tidak salah, kalau sekarang keluarga negaraan atau apalah. Saya itu diantar pakai sepeda ontel, saya diboncengin, benar-benar sakit kepala saya itu, sakitnya luar biasa dan dingin, greges itulah. Saya tetap maksain ikut ujian, padahal mbah ngomong kalau kamu nggak kuat, kamu nggak bisa ya nanti minta susulan atau apa, nanti mbah yang ngomong. Enggak, saya memaksakan tetap berangkat. Dan singkat cerita ketika ujian dimulai, kertas-kertas dibagikan, saya untuk baca soal cerita bahasa Indonesia saya sudah nggak mampu, udah membayang, kepala saya sakit. Jadi entah saya cuma baca atau enggak, saya cuma kelihatan ABC itu ya, saya palang-palang, entah isinya saya isi apa saya lupa, nggak tahu. Kemudian istirahat, saya ke kantin, saya ya minta dibikinin teh, terus makan gorengan 1-2, tapi nggak ada kebaikan di kepala saya masih tetap merasa yang sama seperti pagi tadi. Dan ujian kedua itu bahasa Indonesia, ada soal cerita yang luar biasa. Dan akhirnya ketika jam pelajaran sekolah selesai,
saya dijemput sama mbak saya. Di dalam perjalanan saya nangis, tapi mbak saya itu nggak nengok ke belakang, tapi dia tahu kalau saya nangis dan nggak nanyain apa-apa. Nanyain itu ketika di rumah. Mak, katanya bilang sama mbak saya yang perempuan, itu bocah nangis. Kok tahu saya nangis? Nangis kenapa? Itu mungkin meriang sekali. Itu dibeliin obat, biasanya obatnya apa? Diminum obat. Akhirnya saya bukan nangis masalah sakit, saya nangis takut saya nggak lulus, soalnya ngerjain soalnya saya itu ngerjain soal-soal yang diberikan itu saya ngasal, entah saya ngerjain atau enggak, saya lupa, pokoknya saya lupa. Saya nangis di situ. Maaf ya mbak, kalau misalnya nanti nggak lulus, mesti itu nilainya jelek sekali. Itu hari-hari saya setelah itu ya, kan besoknya sembuh, mendingan. Saya ngerjain soal berikutnya 2 mapel di hari kedua itu sudah mendingan, sudah enakan, dan saya mengerjakan normal seperti biasa. Hari ketiga juga seperti itu. Namun rasa sedih saya, takut saya itu nanti nggak lulus, membuat saya nggak ada pelarian lain. Saya selalu kalau malam sholat malam terus, ya malu tapi gimana ya, saya berdoa supaya nilai dan nem saya itu lebih dari 40, karena mata pelajaran 5 ada nilai lebih dari 40 kan, itu lumayan bagus. Dan iya, saya minta, benar-benar mintanya bocah kecil itu jujur seadanya, saya minta diberikan nem saya itu 42,27 plak. Saya minta seperti itu tiap malam. Ini entahlah permintaan saya yang muluk-muluk gak sesuai atau apa, Gusti Allah. Saya minta jangan terlalu bagus tapi jangan jelek juga. Saya minta nem saya nanti nilai FK murni ya itu 42,27 tiap malam. Saya seperti itu, dan setiap pagi saya bangun tidur saya selalu resah, jangan-jangan saya nanti tidak lulus, seperti itu. Saya terpukul banget saat itulah. Dan ujian itu selesai, saya ikut panen bawang, malamnya ikut jagain bareng sama yang lain, sama keluarga, sama saudara juga. Itu akhirnya ada sesuatu yang sangat mengagetkan buat saya ketika ujian itu selesai. Terus ada cap 3 jari. Untuk tadi ya, saya itu dikasih tahu, teman-teman ngasih tahu ke saya, mereka tahu nilai hasil FK murninya. Ada yang 39, ada yang 36, ada yang 41, berapa. Saya deg-deg karena absen saya itu kan buncit, paling buncit. Ini saya bongkar nama saya aslinya ya, ini untuk pertama kali, dan tidak penting sebenarnya saya siapa sih, tapi di ngubur berapa tahun, dan ini dia nama saya aslinya. Itu agak belakang, paling belakang nama asli saya Ferdiansyah. Nama saya Ferdiansyah, jadi huruf pertama adalah V begini. Saya tuh paling buncit di absennya. Aduh, yang lain nilainya udah ketahuan sama pilihan saya maju. Saya dengkulnya itu lemas, dan takutnya saya ngelihat nem, ternyata nemnya itu saya jeblok. Tapi di luar dugaan, Allah Maha Kuasa, Maha dari segalanya, mengabulkan doa-doa di luar dugaan saya. Di luar dugaan sama sekali. Nilai FK saya itu 42,27, hingga kurang gak lebih plak. Saya itu tertegun, bahkan ya Allah, ya kenapa Mas Ferdi, kata gurunya. Enggak apa-apa ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kamu nilainya bagus, lumayan. Kalau di rata-rata ya lumayan lah, 42,27 dari 5 pelajaran. Nggak tahu dah, yang jelas nggak merah itu aja, alhamdulillah. Dan dapat nilai saya, artinya mungkin kemungkinan saya lulus seperti itu. Saya tuh langsung sujud syukur di situ juga, dan saya pengecut ya, untuk nggak tahu deh kalau misalnya saya nangis atau enggak. Saya langsung ke WC dan saya nangis di WC. Saya berterima kasih sekali, ya Allah, ya Allah. Dan saya pulang, saya ceritakan semua sama mbak saya dikuceli kepalanya sini. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah, nggak ada yang nggak mungkin buat Gusti Allah Ta'ala, yang menggerakkan tangan kamu, yang ujian ke saat kamu sakit juga belain apa, kamu ke sawah bantuin mbah,
kamu juga niat sekolah, tanggung jawab kamu mungkin ya dibantu sama Gusti Allah. Ya wis, berterima kasih sama Gusti Allah. Gusti Allah itu ada katanya. Dan sudah terakhir saya NEM itu dibagikan, saya mimpi ketemu sama aki-aki yang di sawah itu, yang ngajarin banyak hal, dan dia gak ngomong apapun, cuma senyum ke arah saya, ke saya, dan itu kita depan-depan, dan mukanya itu jelas, raut mukanya itu teduh sekali, indah banget. Mukanya itu sudah tua, tapi ya tingginya setingginya mbak saya lebih tinggi dari saya, cuman rautnya itu teduh sekali. Dia cuma senyum dan saya merasa anteng, tapi nggak ada tahu hubungannya apa, saya nggak ngerti. Itu aja ceritanya teman-teman. Saya pernah mengalami hal seperti itu, sesuatu yang di luar inilah ekspektasi. Ada banyak hal di saat ujian nasional di tahun tersebut. Itu aja cerita dari saya, dan mungkin besok saya bisa bareng lagi sama Mas Jalu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya dulu di tahun 90 sekian mendekati 2000 saat saya SMP. Semoga kisah ini bisa menghibur dan ada hal baik yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan untuk penyampaian saya yang belepotan, yang kurang jelas. Mohon dimaklumi. Kita ketemu lagi besok di AHS Ayung Horror Story. Buat teman-teman yang ingin berbagi kisah, berbagi cerita dengan kami di AS, silakan hubungin ke sini ya. Dan atau mungkin ingin berbagi cerita, atau mungkin ingin terhubung langsung dengan saya, monggo, saya terbuka. Kita jumpa lagi. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan lagu rindu di hati, puisikan segala rasa di jiwa untukmu yang terindah di dalam hidupku.